Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi, ilmu, pengetahuan ke teman-teman tentang apa itu mixer. Jadi mixer ini di dalam suatu istilahnya itu acara kayak akustik band atau acara seminar di mana ada banyak mikrofon, di mana ada banyak alat musik, itu dicampur di sini, disetting sedemikian rupa supaya menghasilkan suara seperti yang kita inginkan. Nah, di depan teman-teman sekarang ini saya lagi menggunakan mixer dari Behringer Eurodesk SL32 F2 FX Pro, dimana mixer ini punya 32 channel ya, 32 channel, yang mana 4 channelnya adalah stereo, jadi 25, 26, 27, 28, kemudian 29, 30, 31 dan 32. Nah, channel 1 sampai 24 itu mono. Nah, mixer yang sekarang kita pelajari ini adalah mixer analog dengan ini ada digital multi effect processor, ada 2. Ya, meskipun ini analog tapi sudah dilengkapi dengan efek digital di mixernya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, antara satu channel dan channel yang lain, misalnya ini ya, channel 4 sama channel 5 itu sama. Ada fadernya, ada tombol main 3, 4, 1, 2 sold, ada lampu klip, mute, lampu mute sama tombolnya. Kemudian ada pen, aux ya, auxnya ada FX 1, efek ini untuk efek yang tadi, ini untuk aux, sama ada 4 knob untuk parametric equalizer. Kemudian di bagian atas ini ada low cut, kemudian gain atau trim, ada insert, line in, sama port mic. Nah, kalau kita lihat ini kan banyak banget, tapi sebenarnya sama antara channel 1 sampai channel 32. Lah, terus apa yang membedakan? Misal di channel 1 saya mau pakai untuk mic vokal untuk penyanyi, masuk sini. Terus channel 2 saya mau gunakan untuk misalnya mic vokal 2 sini, karena penyanyinya ada 2. Penyanyi 1 perempuan, penyanyi kedua laki-laki. Terus ketiga, misalnya saya mau pakai untuk mic-nya MC yang laki. Terus keempat, saya mau pakai untuk mic MC yang perempuan.
Terus 5 ini saya mau gunakan untuk organ atau keyboard. Ke-6 ini gitar akustik. Yang ini gitar bass. Yang ini untuk misalnya saksofon. Itu ya. Nah, itu bisa dimasukkan di channel-channel ini. Nah, biasanya kalau saya lagi ada event, ini saya kasih solasi kertas tuh, solasi atau kertas atau tempelan apa, ditempel di sini, seret. Nah, terus kita kasih nama supaya enggak bingung ketika kita live event, live mixing. Nah, terus di sini kan ada colokan ini, ada port ini. Nah, port mic ini biasanya digunakan untuk mikrofon, port XLR. Kita colok jack XLR untuk masuk di sini. Contohnya nih. Contohnya sebentar. Oh, ini. Nah, nih jack XLR ada 3 pin. Nah, ini masuk ke sini. Nah, kita bisa gunakan untuk mikrofon. Nah, terus kalau misalnya gitar gimana? Kalau misalnya gitar, kita bisa masukkan jacknya lewat jack ini, masuk ke line in. Nah, contoh jacknya seperti apa? Nah, contoh jacknya pakai jack TRS atau Akai. Nah, bisa dimasukkan ke sini. Nah, kemudian ini kan ada insert. Insert ini akan saya jelaskan di video yang berbeda. Namun intinya insert itu kita gunakan untuk, misalnya tadi kan saya colokin ini untuk mikrofon vokal. Nah, supaya mikrofon vokal itu suaranya stabil, karena kan kalau orang nyanyi kadang teriak, kadang pelan. Nah, supaya saya bisa menjaga kestabilannya itu, saya colok insert pakai jack TRS atau Akai tadi. Saya masukkan ke ini kompresor. Saya masukkan ke kompresor supaya suaranya bisa lebih stabil. Nah, terus kalau kita lihat di sini ada gain. Gain ini nanti digunakan untuk mengatur headroom di setiap channel mixer yang kita gunakan. Nah, gain ini sudah hampir pasti selalu ada di setiap mixer ya, teman-teman. Nah, terus ada low cut. Low cut ini digunakan untuk memotong frekuensi rendah. Biasanya 100 Hz ke bawah, ada juga yang 80 Hz ke bawah, ada yang 75 Hz ke bawah. Terus ada knob parametric EQ istilahnya ya. Parametric EQ. Nah, ini EQ, equalizer. Nah, parametric EQ di sini ini terbagi menjadi 4 knob, dimana yang atas ini adalah knob untuk meng-EQ frekuensi high. Nih, frekuensi high 12 kilo. Terus ada frekuensi middle, yang mana di sini ada knob tambahan untuk memilih frekuensi antara 100 Hz
sampai 8 kHz. Kita mau pilih frekuensi mana yang mau di cut atau di boosting. Misal suara di frekuensi 250 pengen saya boosting supaya lebih nendang misalnya. Nah, ini kita bisa putar ke kanan. Nah, kita boosting berapa dB? Misalnya 15 dB. Nah, atau kita mau ngeboosting low-nya, bassnya pengen lebih ajeb-ajeb lagi misalnya, ini tinggal kita putar. Nah, apakah di setiap mixer ini berbeda? Sebetulnya mirip-mirip ya. Tapi di setiap mixer itu pasti ada high minimal lah, minimal itu high sama low. Ada yang hanya high, mid, low. Kalau yang Behringer saya pakai ini ada high, mid, frekuensi mid, terus ada low. Ada lagi yang misalnya high, mid high, mid low, low. Nah, itu juga ada, tergantung fasilitas dari mixernya. Biasanya kalau parametrik EQ-nya ini lebih banyak, harga mixernya ya lebih mahal. Terus ada lagi di sini aux. Di sini aux-nya ada 2. Nah, aux ini biasanya saya pakai untuk speaker monitor. Speaker monitor yang floor monitor, bisa juga saya kasih side fill. Jadi kalau speaker monitor ini apa? Speaker yang ditaruh di lantai, biasanya menghadap ke pemain musik. Gunanya untuk memonitor suara dari pemain musiknya. Misal aux 1 saya kasih untuk pemain gitar akustik. Nah, saya sambungin kabel untuk speaker floor monitor yang menghadap ke pemain gitar. Lah, aux 2 ini saya kasih untuk speaker monitor, floor monitor untuk mic vokal misalnya. Nah, jadi di sini cuma ada 2. Ada nggak yang lebih dari 2? Ada. Dan pastinya lebih mahal juga mixernya. Nah, ada yang cuma 1, ada. Terus FX ini ada 2, efek vokal 1, efek vokal 2. Jadi misalnya kita mau pakai efek vokal 1, misalnya jenisnya apa nih ya? Nah, efek vokal 1 misalnya plate, efek vokal 2-nya delay misalnya. Nah, itu bisa dikombinasikan. Nah, terus pen ini untuk apa istilahnya ya? Misalnya kita punya 2 speaker kanan sama kiri. Nah, kalau tengah-tengah ini suara mic misalnya, ini tadi mic ya, suara vokal akan muncul di 2 speaker. Tapi kalau kita putar ke kiri gini, munculnya hanya di speaker sebelah kiri. Kalau begini, munculnya keluarnya suara hanya di speaker sebelah kanan. Nah, terus ini mute per channel. Mute per channel gunanya kalau ini kita mute, vokal mau teriak sekencang apapun juga nggak keluar di speaker karena kita mute. Nah, terus ada solo atau clip. Ini gunanya untuk menentukan level headroom dari gain yang saya jelaskan di awal tadi, ya. Terus ada lagi grup 1-2, grup 3-4 sama main. Lah, kalau kita nggak menggunakan grup main ini harus ditekan supaya masuk ke sini, ya, supaya masuk ke sini dan keluar ke speaker. Tuh, lah ini namanya fader. Level fader. Nah, levelnya saya tentukan misalnya 0 desibel atau fadernya saya turunin atau saya tutup. Nah, ini untuk menentukan apa ya, kekerasan suara vokalnya, karena ini channel 1 tadi kan channelnya mic vokal. Nah, ini untuk menentukan kekerasan suara vokal. Oke, gitu dulu teman-teman. Nah, di video berikutnya saya akan coba untuk masuk ke port XLR untuk mikrofon. Assalamualaikum.